Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tempat ingin memaparkan materi kami beserta dengan metode-metode penyembuhannya, yaitu cedera engkel. Ya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya, yaitu Firman selaku pemateri dan Yuli selaku pemateri dan saya selaku moderator, Muhammad Ayatullah Sulhak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materinya. Ya, saya persilakan pada saudari Yuli. Baik, materi kelompok 4 yaitu pencegahan dan perawatan cedera engkel. Kaki menjadi alat tubuh dasar yang digunakan dalam olahraga sepak bola sehingga menjadi bagian yang penting dan dijaga, baik dari segi kesehatan, kelenturan sendi dan sebagainya. Bagaimana cara menanggulangi cedera pada sendi engkel? Penyebab cedera engkel. Engkel disebabkan adanya hentakan yang keras terhadap sebuah sendi tetapi dengan arah yang salah. Akibatnya jaringan pengikat antar tulang atau ligamen robek. Robekan ini diikuti oleh pendarahan di bawah kulit. Darah yang mengumpul di bawah kulit itulah yang menyebabkan terjadinya pembengkakan. Penyebab cedera engkel secara umum adanya pemaksaan gerak sehingga terjadi kontraksi yang berlebihan, kesalahan gerak, adanya gerakan yang tiba-tiba, belum adanya kesiapan fisik. Secara khusus, secara psikologi adanya kelelahan yang berlebihan. Secara anatomi adanya ketidakseimbangan otot dalam hal berkontraksi, adanya stretching yang berlebihan, adanya benturan yang berlebihan akibat berat badan yang berlebihan, kesalahan tumpuan. Tahap terjadinya pencegahan cedera olahraga. Pencegahan primer menentukan kondisi kesehatan secara umum. Yang kedua, mendeteksi keadaan postur tubuh yang mungkin dapat menyebabkan cedera. Yang ketiga, berlatih secara teratur, sistematis dan terprogram. Keempat, mematuhi peraturan permainan dan pertandingan. Yang kelima, melakukan pemanasan dan pendinginan. Yang keenam, memakai alat pelindung yang kuat. Untuk mendukung pencegahan primer, di atas harus dilakukan pemeriksaan sport medis, penukaran kapasitas fungsional untuk mengatur kemajuan hasil latihan. Yang keempat, perbaikan gizi. Ya, selanjutnya pencegahan sekunder. Gejala dini. Selanjutnya, pencegahan sekunder. Gejala dini pembebanan pada tendon otot. Di antaranya nyeri pada pagi hari atau bangun tidur, kaku, mudah lelah, nyeri kontraksi pada otot bersangkutan, nyeri regangan, nyeri sentuh, pengerasan otot, dan pembengkakan ringan. Selanjutnya, gejala latihan berlebihan. Di antaranya cepat lelah dan kekakuan pada otot, keenggangan untuk latihan dan bertanding, nadi istirahat tinggi dan berdebar, nafsu makan terganggu, sulit tidur, berat badan menurun, pusing, berkeringat, mudah marah atau tersinggung, dan tekanan darah naik. Pencegahan tersier. Pencegahan cedera agar tidak berulang, yaitu penanganan cedera sesegera mungkin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, diagnosa yang tepat, dan pengobatan yang spesifik mempercepat penyembuhan. Program rehabilitas agar bagian yang cedera dapat berfungsi seperti semula dan atlet dapat kembali ke lapangan. Selain itu, pencegahan cedera dapat juga dilakukan dengan cara 1. Pemanasan dan pendinginan. 2. Latihan atau training. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Mematuhi aturan pertandingan. 5. Tidak memiliki kelainan anatomis maupun antropometri. 6. Melakukan 10 prinsip utama conditioning. Untuk pencegahan cedera, di antaranya 1. Terapi dingin atau cryo.
untuk menghentikan pendarahan, mencegah pembengkakan. 2. Terapi gelombang suara atau ultrasound untuk relaksasi otot dan mengurangi rasa nyeri. 3. Stimulasi elektrik atau TENS untuk menghilangkan rasa nyeri. 4. Terapi panas atau diatermi untuk relaksasi otot dan meningkatkan relaksasi pembuluh darah. 5. Terapi gerak atau exercise untuk mobilitas sendi, penguatan otot, meningkatkan koordinasi gerak. Selain itu juga dapat dilakukan resting atau istirahat dan compression atau pembalutan. Selanjutnya pencegahan sekunder. Pertama-tama harus dipastikan dahulu ada atau tidaknya tulang yang patah. Dalam hal ini tulang yang patah biasanya adalah ujung-ujung bawah tulang betis dan tulang kering. Hal itu dapat diperiksa dengan jalan menekan tulang itu dari telapak kaki dan betis sebelah atas. Dapat pula dengan menekan tulang kering dan tulang betis ke arah saling mendekati. Apabila tidak terasa nyeri, kemungkinan ujung tulang itu dalam keadaan aman atau tidak patah. Sekian. Baiklah, setelah tadi penyampaian materi primer, tersier, sama sekunder, selanjutnya kita masuk ke metode-metode penyembuhannya, yaitu perawatannya. Langsung saja, yang pertama itu ketika engkel yang dapat dilakukan itu rest atau istirahat. Istirahatan. Di mana rest itu berguna. Rest ini dilakukan secepat mungkin supaya tidak bertambahnya atau supaya cedera ini tidak semakin parah. Jadi perlu diistirahatkan segera. Dan yang kedua itu metode ice atau pendinginan, di mana metode ini bertujuan untuk jaringan yang cedera, mengatasi pembengkakan atau membuat penyempitan pembuluh darah dan manfaatnya itu dapat mengurangi rasa nyeri. Caranya kita yang es batu kita ditempelkan kepada engkel yang kaki yang sakit, kayak begini. Ini dilakukan selama 15 sampai 20 menit ya, gitu. Selanjutnya kita ke metode selanjutnya itu compression atau pemberian perban. Iya. Caranya itu begini. Anggap saja ini perban, dibalut supaya mengurangi juga pergerakan yang bisa menyebabkan tambahan cedera selanjutnya. Ya, selanjutnya itu evaluation, yaitu meninggikan meninggikan kaki yang mengalami cedera lebih tinggi daripada jantung, gitu. Misalnya begini, maju dulu. Simpan Pak. Ya. Metode ini bisa dilakukan supaya itu darah itu bisa mengalir kembali ke jantung. Ya. Sehingga di kaki ditinggikan begini lebih tinggi daripada jantung. Ya, mungkin segitu saja metode-metode cedera yang bisa kami paparkan, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena alat dan bahan kurang memadai. Ya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.